Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu guru semuanya. Eh, ada beberapa informasi yang berkembang saat ini untuk pelaksanaan kinerja untuk guru. Pelaksanaan kinerja merupakan tahap kedua dalam dalam pengelolaan kinerja setelah perencanaan kinerja yang telah disusun oleh guru mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Jadi di sini ada beberapa langkah yang harus dipelajari oleh atasan penilai yang harus dilakukan, yang perlu diketahui terkait pelaksanaan kinerja. Di sini yang pertama di sini ada mulai pelaksanaan pengelolaan kinerja. Terus apa yang kita buat di situ lengkap. Nanti akan, nah ini seperti apa tahap pelaksanaan kinerja, apa perbedaan dengan proses sebelumnya, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja. Ini yang perlu dipelajari oleh guru dan kepala sekolah sebagai atasan penilai. Jadi langkah-langkah ini yang perlu diketahui. Ini tentang pelaksanaan kinerja untuk guru. Jadi guru tetap mengajar seperti biasa. Ada penjelasannya di sini. Lalu kepala sekolah apa yang dibuat ada penjelasannya di sini. Terus antara guru dan kepala sekolah apa yang dibuat. Nah itu. Setelah guru melaksanakan proses akan dilaksanakannya observasi dan nanti apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Setelah antara guru dan kepala sekolah di sini sudah melakukan observasi pada jadwal yang ditentukan secara bersama-sama, lalu antara guru dan kepala sekolah setelah habis proses observasi, apa yang mereka lakukan. Ya, tentu ada diskusi antara guru dan kepala sekolah setelah selesai observasi. Mereka apa yang dilakukan itu pembenahan dari proses observasi itu sendiri apa yang dibuat. Ini adalah beberapa tahap. Yang pertama itu tentang mulai pelaksanaannya. Terus yang kedua, rangkaian tahap pelaksanaannya juga di sini ada, ya, ada prosesnya, rangkaian pelaksanaannya ada di sini. Jadi tidak bertanya-tanya lagi tentang apa yang harus dibuat oleh guru dan kepala sekolah pada saat persiapan observasi. Terus pilih target apa. Jadi semuanya sudah diketahui. Ini juga saya baru dapat informasi dari kawan-kawan. Kebetulan saya ikut grup-grup dari luar daerah, bahkan grup-grup yang ada di dalam daerah juga. Terus berbicara tentang seputar observasi kinerja. Persiapan observasi kinerja itu apa yang kita harus perlu pahami. Persiapan observasi kinerja di sini ada. Ini langkah-langkah yang perlu diketahui oleh atasan dan guru-guru. Ini. Lalu yang berikut lagi tentang pada saat mari lakukan observasi kinerja. Sudah siap? Mari simak daftar mari simak daftar hal yang perlu Anda perhatikan di sini. Jadi jelang hari observasi apa yang dibuat, saat hari observasi apa yang dibuat, terus setelah hari observasi apa yang dibuat di sini. Semua lengkap, ya. Apa itu observasi kinerja? Apakah saat observasi saya akan menilai atau atasan akan nilai para guru yang diobservasi? Observasi di sini sudah jelas. Observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian, melainkan untuk menentukan batas dasar kinerja sebelum melakukan tindak lanjut. Nah, jadi saat observasi itu atasan itu tidak melakukan penilaian, melainkan menentukan batas dasar kinerja. Jadi ada format yang saya sudah kirim tadi malam itu artinya bahwa menentukan dasar kinerja sebelum melakukan tindakan atau tindak lanjut. Nah, format yang ini itu yang saya bagikan tadi malam itu akan dipegang oleh kepala sekolah sehingga para kepala sekolah atau atasan yang menilai bisa menjadikan ini sebagai dasar panduan
apa yang dilakukan oleh guru, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Ini tergantung dari sekolah masing-masing, apakah guru juga bisa pegang atau kepala sekolah saja yang pegang ini rubrik observasi ini. Jadi supaya lebih mempermudah, supaya pelaksanaan observasinya berjalan dengan baik, tidak terkendala, mestinya kalau menurut saya ini dipegang oleh kepala sekolah dan para guru. Para guru itu sebelum melaksanakan observasi dibaca, disimak baik-baik apa yang harus dilakukan dalam observasi ini. Saat hari observasi ini ada apa yang harus dilakukan oleh guru yang diobservasi itu sendiri. Ingat kembali tujuan dari observasi yang ini tadi. Begitu. Setelah hari observasi, apa yang harus dibuat di sini lengkap. Ya. Lalu kita lanjut. Nah ini adalah beberapa pegangan untuk kepala sekolah sebagai atasan penilai, bahkan juga guru. Perlu diketahui ini semua, karena ini hal yang penting dalam penilaian kinerja 2024. Ini saja. Ini perlu diskusi, mungkin ada beberapa atasan atau beberapa guru yang mungkin keliru atau mungkin belum terlalu paham tentang hal ini. Nanti kita akan saling berbagi, dan saya saat ini sedang mendalami maksud dari pelaksanaan kinerja untuk guru, apa yang harus dibuat ini. Jadi ini saya hanya bisa berbagi seperti ini saja. Nanti pelaksanaannya tergantung dari atasan dan guru yang bersangkutan yang siap diobservasi. Mungkin demikian itu saja Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan saya hanya bermaksud untuk berbagi apa yang saya dapatkan. Mungkin ada beberapa teman guru atau kepala sekolah yang sudah mengetahui tentang hal ini, bisa berbagi dengan teman-teman di sekolah, di tempat mengajar masing-masing. Mungkin demikian itu saja yang saya dapat bagikan. Ini akan menjadi pegangan untuk kepala sekolah dan guru-guru. Terima kasih. Ini bukan karena saya lebih tahu, tetapi kita sama-sama belajar untuk bisa mengerti tentang pelaksanaan observasi, dan supaya bisa mengetahui dasar tentang pelaksanaan observasi ke depannya. Ini yang saya dapat bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.